Selamat hari Minggu dan Shalom. Majelis Jemaat GP Marbali kembali menyapa jemaat sekalian dalam Warta Jemaat edisi 22 Oktober 2023. Majelis Jemaat GP Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat pada kebaktian Minggu di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam kebaktian di Jemaat Marbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat berkebaktian. Kiranya kesetiaan kita dalam setiap kebaktian membawa berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berkerinduan menjadi warga Jemaat GP Marbali, dapat menghubungi majelis jemaat yang bertugas saat ini sesuai jam ibadah atau pada kantor sekretariat majelis jemaat setiap hari kerja. Adapun persyaratan untuk menjadi warga jemaat baru sebagai berikut. Membawa surat atestasi dari gereja asal dan mengisi formulir kartu keluarga jemaat. Melampirkan fotokopi dari dokumen asli surat-surat gereja. Formulir dapat diperoleh melalui majelis jemaat dan pengurus unit. Majelis Jemaat GP Marbali mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat menikmati berkat Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam sepekan ini. Kiranya kasih dan kesetiaan kepada Tuhan semakin bertambah-tambah dan kasih karunia Tuhan semakin melimpah. Melalui tim doa majelis jemaat, kami selalu menopang seluruh persoalan Bapak Ibu warga jemaat yang sakit, fisik lemah akibat lanjut usia, yang mengalami berbagai masalah, hubungan pasangan suami istri, keturunan, jodoh, pekerjaan. Semoga pemulihan dan kesembuhan terjadi dalam kekuatan dan kuasa doa bersama. Majelis jemaat menyampaikan selamat berbahagia bagi keluarga Kopun atas kelahiran anak Kenetsia Kopun. Kami juga menyampaikan selamat berbahagia kepada Ibu Debbie dan Bapak Stanley Orno atas kelahiran anak perempuan Silo Blesaini Orno. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak terkasih dalam pertumbuhan dan perkembangan. Semoga menjadi berkat bagi keluarga. Majelis Jemaat GP Marbali mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, majelis bertugas, paduan suara, prokantor, pemusik, multimedia, dan operator sound yang bertugas dalam ibadah minggu ini. Terima kasih yang sama kepada seluruh warga Jemaat GP Marbali dalam menunjang pelayanan dan kesaksian gereja. Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama kami Majelis Jemaat GP Marbali, inilah informasi pelayanan dan keuangan sepekan. Majelis dan Jemaat GP Marbali mengucapkan selamat dan sukses untuk pelaksanaan musyawarah pimpinan paripurna Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku ke-35 tahun 2023 di Jemaat GPM Lebelau Klasis Kisar. Marilah kita mendoakan persiapan dan pelaksanaan kegiatan dimaksud. Tetaplah menjadi garam dan terang dunia. Diinformasikan kepada jemaat bahwa dalam semangat bulan pekabaran Injil, maka kebaktian minggu depan akan dilakukan pertukaran pelayan firman antar jemaat Sekring PI Muara Kasih. Diinformasikan kepada jemaat bahwa konsistensi pelayanan hendaklah dilaksanakan dan dikendalikan secara kolegial, terutama pembinaan peningkatan spiritualitas umat dan pelayan dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Marilah kita semua berdoa agar semua umat aktif dalam setiap kebaktian di jemaat, serta merespon peluang dan tantangan yang melemahkan idealitas dan pertumbuhan teologi umat. Diinformasikan kepada jemaat peserta tes P3K jalur umum dan khusus agar tetap mengupdate informasi pentahapan selanjutnya melalui situs resmi BKN
atau BKPSDM Kabupaten Kepulauan Aru. Diinformasikan kepada jemaat bahwa Optik Pelita Manado akan melakukan pelayanan kesehatan periksa kemampuan melihat bagi masyarakat umur 10 tahun ke atas dengan kegiatan antara lain penyuluhan dan sosialisasi tentang perkacamataan, pemeriksaan mata, penawaran bahan-bahan kacamata berupa lensa, gagang bermacam-macam dengan syarat pembayaran diberi kemudahan. Kegiatan tersebut akan terlaksana pada hari Senin 23 Oktober 2023 jam 10 pagi sampai dengan selesai bertempat di Gedung PAUD Lama. Majelis Jemaat meminta topangan doa dan partisipasi aktif jemaat sekalian dalam perencanaan dan pentahapan pembangunan gedung gereja Sumber Hidup dengan tetap solid berdoa meminta hikmat dari Allah dalam mengelola seluruh tahapan perencanaan dan pembangunan dimaksud. Dalam rangka seruan damai pemerintah daerah pasca konflik internal masyarakat Desa Kabalukin dan Kalar-Kalar, maka berikut ini disampaikan pesan damai pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. Seruan damai Jargaria untuk pemulihan masyarakat Kalar-Kalar dan Kabalukin. Menyikapi konflik internal masyarakat Desa Kalar-Kalar dan Kabalukin, Kecamatan Aru Selatan, maka pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan beberapa pesan damai. 1. Mari jaga persatuan dan kesatuan anak bangsa yang terus menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika sesuai nilai Pancasila dan UUD 1945. 2. Mari bersama kita putuskan mata rantai penyebaran ujaran kebencian dan permusuhan demi Jargaria yang aman, damai, dan beriman. 3. Hidupkan rasa solidaritas kemanusiaan, membingkai hidup sosial saling berbagi, saling melayani satu dengan yang lainnya, sebab kita sedang mengalami krisis perdamaian global. 4. Mengajak seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan berita yang tidak benar, menghindari dampak luas konflik dengan tidak memposting informasi yang cenderung memicu terjadinya konflik berkelanjutan di Kota Dobo dan sekitarnya. 5. Bersatulah anak Jargaria dalam semangat Sita Kakawalike, katong semua basudara. Hidupkanlah rasa cinta adik dan kakak yang saling merangkul dan menyayangi, bukan membenci dan saling bermusuhan. 6. Damai itu indah karena damai adalah tanda kehadiran Allah. 7. Konflik adalah aib sosial yang meninggalkan trauma bagi anak dan cucu. 8. Mari bersama membangun Jargaria dengan menolak kekerasan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Demikian salam damai dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
Pelayanan kebaktian Minggu 22 Oktober 2023 diatur sebagai berikut. Kebaktian anak jam 7 pagi, pelayan firman, Diaken B. Sapulete, Keyboardis, Nona Chelsea Watutamata, Prokantor, anak remaja Immanuel 3, Soundman, Penatua G. Ibai Gajer. Kebaktian dewasa jam 9 pagi, peserta kebaktian, sektor Peniel dan sektor Sion. Pelayan firman, Pendeta Nyonya JK Tutupari. Majelis bertugas, Penatua APD Tabela, Diaken Nyonya CH Mahakena. Kolektan, Unit 2 Peniel. Keyboardis, Bapak Doni Watutamata. Prokantor, Saudari Betty, Ibu Maya, Ibu Eda, Saudara Semi. Soundman, Bapak G. Ibai Gajer. Multimedia, Bapak Frejon Pesolima. Paduan suara, Unit Peniel 2. Penerima tamu, keluarga Bapak Nahas. Kebaktian dewasa jam kedua, jam 7 malam. Peserta kebaktian, sektor Talita Kumi dan Immanuel. Pelayan firman, calon pendeta Nyonya P. Teorupun. Majelis bertugas, Penatua E. Kopun, Diaken M. Tiven. Kolektan, Unit Talita Kumi 2. Keyboardis, Bapak Doni Watutamata. Prokantor, Ibu Joyce, Saudari Nela, Saudara Ronald, Saudara Mario. Soundman, Penatua G. Ibai Gajer. Multimedia, Bapak Eli Tatuhei. Paduan suara, Unit Talita Kumi 2. Penerima tamu, keluarga Bapak Trian Lelapari. Majelis Mingguan, Pendeta Nyonya JK Tutupari, Penatua APD Tabela, Diaken Nyonya CH Mahakena. Pelayan firman buka usbu, Diaken Nyonya CH Mahakena. Pembacaan Alkitab, 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Tema mingguan, menata layani karunia Tuhan. Nyanyian pujian, nyanyian GPM. Informasi keuangan jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang telah menyumbang uang maupun material kepada panitia pembangunan gedung gereja Sumber Hidup. Yakinlah bahwa seluruh persembahan jemaat tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur untuk menopang pelayanan, membantu para janda, duda, dan yatim piatu, dan memberkati jemaat ini. Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran keuangan jemaat minggu ini. Rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran di kas bendahara minggu ini. Saldo kas periode lalu Rp40.730.700. Total pendapatan per 21 Oktober 2023 Rp13.698.000. Total pengeluaran per 21 Oktober 2023 Rp10.895.000. Saldo di kas bendahara periode ini Rp43.533.700. Demi menjaga kenyamanan dan kekudusan kebaktian di saat ini, berikut kami sampaikan protokol kebaktian. Jemaat sekalian, demi menjaga kenyamanan kebaktian, kami mohon perhatian jemaat untuk tidak masuk keluar ruangan kebaktian, membuang sampah, lendir, atau ludah di lantai. Tidak mengaktifkan HP, sebaiknya mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Bagi orang tua yang membawa anak kecil,
disarankan agar menempati tempat duduk di ruangan utama dan tidak di atas balkon. Perhatikan anak dengan baik selama kebaktian berlangsung, dan jika memerlukan tempat menyusui dan lainnya, bisa melakukannya di ruang konsistori. Demi keamanan jemaat, kami mohon agar selesai kebaktian, jemaat memastikan semua barang bawaan serta kelengkapan kebaktian Anda dibawa pulang dan tidak ketinggalan. Rapihkan tempat duduk dan memungut sampah permen dan sejenisnya sebelum meninggalkan ruang kebaktian. Setelah dentangan lonceng gereja 3 kali, jemaat diundang berdiri menyambut prosesi pelayan kebaktian dengan melakukan nyanyian GPM nomor 24, baitnya yang pertama. Demikianlah warta jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan memberkati. Marbali, 22 Oktober 2023, Majelis Jemaat GPM Marbali, Ketua, Pendeta Nyonya JK Tutupari, Sekretaris, Penatua GSR Wakim. Shalom.